Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia tanpa batas untuk rekan-rekan, teman-teman, saudara semuanya tanpa terkecuali. Saya berharap di malam hari ini teman-teman kondisi sehat walafiat semuanya tanpa ada kekurangan satu apapun. Oke teman-teman, di malam ini saya ingin berbagi pengalaman, pengetahuan. Harapan saya itu bisa bermanfaat untuk teman-teman, baik dalam kota maupun luar kota ya, baik yang udah kenal maupun yang belum kenal. Oke, pengalaman ini terjadi udah sekitar 4 atau 5 tahun ada ya teman-teman. Yang mana jika ini diresapi, didengarkan baik-baik, maka ada manfaatnya. Baik itu untuk teman-teman yang muslim maupun teman-teman yang non muslim. Oke, kisah ini terjadi waktu 4 atau 5 tahun yang lalu ya. Tepatnya saya agak lupa ya, sekitar 4 atau 5 tahun. Kejadian waktu itu ceritanya seperti ini teman-teman ya. Saya saat itu sedang sholat zuhur di salah satu masjid di kota. Nah, pas mau pulang nih, sandal aku nggak ada Waktu itu aku malu pulang nggak bawa sandal. Juga waktu itu nggak bawa uang yang cukup untuk beli sandal di sana ya. Waktu itu sendirian nggak ada teman, nggak pergi sama teman. Aku tunggu-tunggu, nggak ada yang datang yang mungkin keliru alas kaki sandalnya ya. Hingga aku putuskan untuk aku memakai sandal itu untuk pulang. Niatnya sih besok tak kembaliin seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Pas perjalanan pulang ya pakai sandal itu, yang saya rasakan itu kaki kayak kesemutan sampai batas paha. Hawanya panas-panas gitu. Waktu itu aku pikir itu biasa, mungkin kecapean dan lain-lain. Tapi ternyata enggak. Malamnya masih habis sholat itu istighfar ya. Aisyah istighfar. Tapi rasa semacam kayak kesemutan itu enggak hilang-hilang. Hingga malamnya itu kan, teman-teman, aku bermimpi sandal terbang ya. Ini kayak kayu ini. Di sini ada sandal itu terbang. Baginya, iya aku tekadkan untuk kembalikan itu ke masjid. Sampai di sana aku ketemu sama tabelnya, saya jelasin semuanya, A sampai Z-nya.
bahwasanya saya sebenarnya nggak niat mencuri ataupun mengambil tanpa izin. Niat awal cuma minjem, terus tak kembalikan lagi karena aku waktu itu malu pulang nggak bawa sandal. Hal sepele tapi berakibat fatal. Aku ceritakan semuanya. Juga tapir masjidnya itu aku kasih uang, barangkali nanti ada yang komplain atau kecewa atau gimana. Berarti ganti rugi semacam kayak gitu. Kalaupun nanti nggak ada yang komplain, uangnya silahkan diinfakkan, dimasukkan atau disedekahkan, nggak masalah. Habis itu pulang ya, sambil istighfar dalam hati, berangsur-angsur rasa semacam kayak kesemutan dan panas nggak enak itu di area kaki ya, sampai paha itu berangsur-angsur surut, reda, dan 2 hari atau 3 hari itu normal, hilang, sehat seperti dia kala. Itu bukan kayak kesemutan biasa itu, teman-teman. Itulah awal mula terbentuknya istighfar plus plus di salah satu terapi saya ya, di Tirta Healing. Di sini bisa mengambil pelajaran yang berharga, teman-teman. Sebagai manusia, khususnya muslim ya, kita memang diwajibkan untuk beristighfar, mohon ampun dan salawatun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dilihat dari peristiwa itu, istighfar saja belum cukup kalau belum menyadari kesalahan apa yang sudah dilakukan dan berusaha tidak mengulanginya lagi dan memperbaikinya. Itu yang perlu digarisbawahi ya, teman-teman. Atau gini, biar teman-teman mudah memahami ya, saya kasih gambaran. Pasti teman-teman pernah sekolah, kalau SD SMP lah, itu ada guru bimbingan karir ya, BK. Nah ini saya kasih gambaran semacam 2 orang murid lah. 2 orang murid, Arif sama Budi. Nah, si Arif ini datang ke kantor guru ya, dipanggil sama guru BK ini. Si Arif bingung nih. Biasanya kan yang dipanggil di guru BK kalau enggak sesuai yang bermasalah, pasti dia sudah melakukan sesuatu gitu, melanggar peraturan. Si Arif masuk. Ada apa Pak manggil saya? Dia sambil bingung seperti itu. Nah, lain ceritanya sama si Budi ini. Budi ini juga dipanggil nih ke guru PK ini. Datanglah si Budi. Tapi Budi tahu kesalahannya. Dia pernah mencoret-coret tembok sekolah ya, pakai pilok.
Dan Budi itu menyadari memang itu suatu kesalahan. Dan bilang sama guru PK-nya untuk tidak mengulangannya lagi. Cukupilah, udahilah. Akhirnya si Budi itu dikasih tugas untuk membersihkan coretan-coretan yang di tembok sekolah itu tadi. Dicek ulang biar terlihat rapi lagi dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan memperbagus diri. Teman-teman, di sini sebenarnya intinya sama. Sebagai manusia secara global yang universal ya ini, kita dianjurkan ataupun diwajibkan ya mohon ampun salah dan dosa kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau muslim dengan cara istighfar tadi. Tapi itu akan lebih sempurna, lebih bagus lagi jika kita tahu letak kesalahan kita di mana yang sudah pernah kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Langkah yang terbaik adalah memohon maaf pada yang bersangkutan, baik itu secara batiniah atau lahiriah. Kalaupun orang tersebut sudah nggak ada di dunia ini, doakan agar bahagia di alam sana. Pada hakikatnya tetap mohon ampun pada Tuhan Yang Maha Esa dan introspeksi diri. Kalau misal memiliki kesalahan, lekas perbaiki dan berusaha tidak mengulanginya lagi dan memperbagus diri. Itu adalah intinya, teman-teman. Dengan begitu secara nggak sengaja kita membersihkan diri kita sendiri. Oke, teman-teman, saya ada satu cerita pengalaman yang mungkin ini berguna, bermanfaat buat teman-teman ya. 11-12 kayak ruatan itu. Saya punya teman dari keraton, makanya KRT, Kanjeng Raden Temenggung ya. Untuk inisialnya, namanya saya rahasiakan, privasi. Beliau mengundang saya untuk melihat dia saat perawatan itu sendiri. Waktu itu ada klien pejabat minta diruat. Di situ ada pakaian, dari pejabat itu ada kuku dan rambut seperti itu. Dan ada semacam kayak lilin atau teplok ya Pak. Nah, saat sebelum prosesnya saya cek dulu pakaian itu, kandungan energinya gimana. Nah, saat prosesi itu saya saksikan ya, dengan mata kepala sendiri, beliau mendoakan kliennya supaya energi negatifnya itu keluar. Intinya pembersihan seperti itu dari kelakuan sebab akibat selama ini yang dia lakukan, dengan harapan dengan seperti itu bisa merubah nasibnya. Nah, saat prosesi selesai saya cek yang pakai ini tadi, bisa berubah. Energi negatifnya itu gede, tambah besar gitu teman-teman. Nah, setelah aku tanya, setelah ini dibersihkan,
dan dipindah ke sini negatifnya, itu mau dibuang kemana? Katanya sih ke laut, kalau nggak ke laut ke sungai yang mengalir, dengan harapan seperti kita hidup baru seperti itu. Dan kenapa di situ ada semacam cahaya atau teplok atau lilin saat prosesi? Itu sebenarnya simbol, teman-teman. Biar orang itu yang bersangkutan atau si klien itu biar punya kayak petunjuk dalam perjalanan hidupnya, diterangi hidupnya gitu, semacam seperti itu. Nah, saat itu aku tanya, kalau si yang bersangkutan ini, klien itu melakukan tindakan kejahatan lagi atau perbuatannya yang tercela atau perbuatannya tidak menyenangkan atau perbuatan negatif, apapun itu bentuknya, apa yang terjadi? Ya timbul lagi negatifnya, kandungannya, auranya. Nah, teman-teman, di sini ada pelajaran yang berharga yang diambil ya. Jadi membersihkan diri, merontokkan negatif-negatif itu harus continue, tidak cuma sekali saja, harus berkesinambungan. Dengan cara mindset dilatih, berlatih berpikir positif, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk, semua pasti ada hikmahnya. Seperti itu, teman-teman. Peristiwa atau pengalaman yang saya alami semoga berguna dan bermanfaat. Untuk tata caranya gimana? Ini saya kasih tahu. Untuk muslim ya, untuk teman-teman saudara muslim, boleh ini dilakukan habis sholat atau luangkan waktu sejenak. Boleh duduk bersila, bersimpuh. Enaknya yang mana silakan. Mata bisa dipejamkan. Napas diatur, buang pelan-pelan. Sekali napas diatur panjang, buang pelan-pelan. Dalam kondisi mata terpejam ya teman-teman. Nah, pada kondisi mata terpejam itu, teman-teman kuasai napas halus. Tarik lagi, tarik napas pelan-pelan panjang. Buang pelan-pelan. Kuasai diri. Bayangkan teman-teman teringat kembali peristiwa ataupun permasalahan ataupun gesekan-gesekan yang bisa membuat teman, saudara, atau orang yang kita sayang itu terluka, buat dia kecewa, menangis. Kita berusaha minta maaf secara batiniah dulu. Habis itu kalau misalkan ada waktu silakan secara lahiriah. Ya. Kita berusaha untuk minta maaf secara batiniah. Bayangkan seolah teman yang kita sakit itu di depan kita. Kita minta maaf. Dan kita berusaha memperbaiki dan tidak mengulanginya lagi seperti itu, teman-teman. Habis itu diiringi, ini khusus muslim ya, yang ini diiringi dengan istighfar. Mohon ampun sama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala ya. Ini khusus muslim yang ini ya. Lakukan itu secara tulus dari hati yang paling dalam tanpa unsur paksaan dari manapun.
Jadi hakikatnya istighfar itu akan lebih sempurna jika kita menyadari letak kesalahan kita, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik itu dengan saudara, teman, kerabat, maupun ke makhluk yang lain. Seperti itu teman-teman, pada garis besarnya. Setelah dirasa cukup, teman-teman tarik nafas panjang, buang pelan-pelan, ulangi 3 kali, tarik nafas panjang, buang pelan-pelan, tarik nafas panjang melalui hidung, buang pelan-pelan. Dalam hati ucapan syukur, alhamdulillah. Insya Allah kondisinya akan lebih baik dan lebih lapang dari yang sebelumnya. Terus bagaimana yang non-muslim? Nah, untuk teman-teman saudara yang non-muslim, apapun agamanya, caranya hampir sama. Kita duduk santai ya, silakan boleh meditasi atau apa, dengan sikap kaki yang bersila. Pejamkan mata, sama kayak tadi, tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tarik nafas panjang ya, 3 kali, ulangi. Sampai kita merasa rileks dan benar-benar santai. Bayangkan teman, saudara, ataupun kerabat yang pernah kita sakiti, kita lukai, di situ kita minta maaf secara batin ya. Bayangkan seolah-olah teman yang kita sakiti itu ada di depan kita. Kalau semua itu sudah kita lakukan, kalau misalkan bisa ditemui atau dihubungi, silakan secara lahiriah. Kalaupun orang tersebut yang bersangkutan sedang nggak ada di dunia ini, silakan doakan. Dan mohon ampun pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan keyakinan maupun caranya sendiri ya, buat teman-teman yang mungkin lebih tahu ya ini. Terus yang berikutnya apa? Tetap sama. Kita berusaha memperbaiki dan tidak mengulanginya perbuatan itu lagi. Memperbagus diri, tetap berlatih berpikir positif dan berlatih ke arah yang positif. Jadi habis itu selesai, dirasa cukup, tarik nafas panjang, buang pelan-pelan. Tarik nafas panjang lagi, buang pelan-pelan, 3 kali ronde ya. Dalam hati ucapan terima kasih. Buka mata. Niscaya hatinya akan lebih enak, nyaman, lapang daripada sebelumnya. Teman-teman, itu secara nggak langsung itu membersihkan diri sendiri ya, dari energi negatif, dari perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, baik itu kepada teman, saudara, kerabat, dan sebagainya. Oke teman-teman, semoga histori ataupun pengalaman tadi bisa bermanfaat buat teman-teman dimanapun berada ya, dalam kota maupun luar kota. Itu saya pakai dalam materi terapi pembersihan ya, di PCTP ya, Pondok Curhat Tirta Pelangi. Oke, sekian dulu. Ilmu yang ingin saya berbagi buat teman-teman. Semoga bermanfaat, berguna, dan bisa dijalankan dengan baik. Kalaupun ini adalah sesuatu yang berguna atau bermanfaat dan teman-teman merasakan manfaat itu sendiri, silakan boleh di-share ke teman-teman yang lain. Secara nggak langsung teman-teman menolong temannya. Seperti itu, berbuat baik. Oke, semoga mudah dipahami ya penjelasan dari saya, penyampaian dari saya.
Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu mendengarkan ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya, yang tidak kalah seru dengan ini. Oke, selamat malam. Salam sejahtera. Salam sehat. Salam rezeki tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.